Bab 966, Kemajuan Penelitian Baru Bagian 2. Dia telah pergi selama lebih dari 20 hari, jadi ketika dia kembali ke halaman, Blackie, Lightning, Fluffy One, dan Fluffy itu segera menerkamnya. Siar Wofei juga meninggalkan barang bawaannya dan bermain bersama mereka sebentar. Melihat Damau, Mau dan yang lainnya, Siar Wofei tidak bisa tidak memikirkan si Mao dan Wan Wan. Dia telah memberikan si Mao kepada polisi cantik Qin Xiaoyu karena dia telah menenangkan hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana kabar si Mao di sana. Aku perlu meluangkan waktu untuk membawa Blackie dan yang lainnya mengunjungi si Mao, pikir Siar Wofei dalam hati. Setelah bermain sebentar, Siar Wofei mengganti tangannya untuk membiarkan Blackie dan yang lainnya kembali ke sarang mereka. Dia kemudian membawa barang bawaannya ke dalam rumah. Ibu Hu Zi telah mendengar replika di halaman dan sudah keluar untuk menyambut mereka. Wofei, Kiao kamu kembali. Ibu Hu menyambutnya dengan gembira. Ibu Baptis. Siar Wofei sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya Lin Qiao jauh dari ibunya untuk waktu yang lama. Setelah melihat ibunya, perasaan depresinya untuk sementara lega, dan dia akhirnya tersenyum. Ibu Hu Zi menyambut mereka berdua di ruang tamu dan kemudian memegang tangan Siar Wofei dan Lin Qiao untuk menunjukkan kepeduliannya. Qiao kulitmu sepertinya kecoklatan. Ibu Hu Zi bertanya, apakah matahari sangat terik di Australia? Lin Qiao tersenyum dan berkata, di Australia masih musim dingin. Tapi cuacanya bagus, tidak terlalu panas atau terlalu dingin, dan sinar ultraviolet di luar cukup kuat. Kamu harus keluar setiap hari, tegur Ibu Hu Zi. Siar Wofei tersenyum dan berkata, Ibu Baptis. Tentu saja, dia harus melihat-lihat saat bepergian. Apa gunanya menginap di hotel setiap hari? Mereka mungkin juga tinggal di pertanian. Lingkungan di sini sangat bagus. Lin Qiao juga tersenyum dan berkata, tetapi berbicara tentang pertanian, peternakan saudara Wofei di Australia memiliki lingkungan yang lebih baik. Dan yang super besar adalah sebesar 2 atau 300 pertanian Taoyuan, tanpa akhir yang terlihat. Dan melihatnya. Kemudian, Lin Qiao bercerita tentang beberapa pengalamannya di Australia, terutama mengenal bintang besar Jennifer. Namun, Siar Wofei telah memperingatkan Lin Qiao sebelumnya bahwa dia tidak akan menghadapi bencana apapun tentang kerusakan. Selama perjalanan ke Australia, Lin Qiao sedikit mengetahui bahwa Siar Wofei berbeda dengan orang biasa, terutama dalam hal budidaya. Siar Wofei bahkan menganggap Tang Haoran sebagai muridnya. Dia tidak menyembunyikan ini dari Lin Qiao, tetapi Siar Wofei juga secara khusus mengatakan kepada Lin Qiao untuk tidak mempublikasikan apapun yang berhubungan dengan pengirim pesan. Lin Qiao masih mendengarkan kata-kata Siar Wofei. Dia bahkan tidak memberitahu ibunya. Siar Wofei melihat ibu dan putrinya sedang berkerumun dengan gembira, jadi dia menyapa mereka dan naik ke dalam ruangan. Crescent Lake, area villa Komite Kota. Sekretaris Komite Partai Kota Sanshan, Song Qiming, dan keluarganya sedang duduk di sofa di ruang tamu. Istri Song Qiming, Fang Liun, menuangkan teh untuk Song Qiming dan berkata, Panatua Song, tidak ada indikator penyakit Wei Wei. Saya bertanya-tanya bagaimana pengobatannya. Mengapa dokter? Dia meninggalkan negara saat ini. Bagaimana jika Wei Wei? Terakhir kali Siar Wofei datang, dia menyiapkan 15 pil untuk Song Wei. Itu cukup untuk memakan waktu setengah bulan. Dia tidak memiliki rencana khusus untuk membawa Lin Qiao ke Australia, jadi dia tidak menyangka akan pergi selama hampir 20 hari. Oleh karena itu, dia tidak mengirimkan pil kepada Song Qiming untuk pengobatan selanjutnya. Song Qiming menelepon Siar Wofei setelah Song Wei menyelesaikan pengobatannya. Namun, saat itu Siar Wofei masih berada di Australia, sehingga pengobatan Song Wei dihentikan. Song Qiming sedikit mengernyit dan berkata, ini adalah kebebasan Sia untuk pergi ke luar negeri. Apakah dia tidak diizinkan meninggalkan negara itu hanya karena dia harus merawat Wei? Fang Liun memutar matanya ke arah Song Qiming dan berkata, kamu tahu, aku tidak bermaksud seperti itu. Bukan ini. Liun, berhentilah memarahinya. Song Qiming berkata, Xiao Xia sangat direkomendasikan oleh kepala suku yang lama. Saya memiliki kepercayaan mutlak kepadanya. Ia juga mengatakan melalui telepon bahwa sebaiknya berhenti minum obat selama beberapa hari setelah pengobatan agar tubuh dapat beradaptasi. Lagi pula, obat itu 30% beracun.
Song Qiming tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah alasan yang dibuat Xia Ruofei setelah dia menyadari kelalaiannya sendiri. Tentu saja itu hanya ringkasan putih. Setidaknya setelah Xia Ruofei mengalaminya, Song Qiming merasa jauh lebih nyaman. Kali ini, Song Wei juga berkata, "Bu, menurutku ayah benar. Setidaknya, saya tidak pernah pingsan dalam 20 hari terakhir." Artinya pengobatan dini efektif. Fang Liun menghela nafas dan berkata, "Saya yakin dengan keterampilan medis Dr. Xia, tetapi racun di Wei Wei terlalu aneh. Dia tidak berbeda dari orang normal ketika dia tidak terlibat, tapi begitu dia melakukannya, dia akan pingsan tanpa tanda apapun. Dia seperti waktu yang tepat. Selain itu, saat ini tidak ada cara yang jelas untuk mendeteksinya, jadi kami tidak tahu apakah itu bagus atau tidak." Wajah Song Wei menjadi gelap. Dia setuju dengan ibunya. Selama bertahun-tahun, semua orang telah terbiasa dengan metode pengujian pengobatan barat. Ada atau tidaknya suatu penyakit, disembuhkan atau tidaknya penyakit tersebut, bisa langsung melalui pemeriksaan darah, pemeriksaan langsung, röntgen, CT scan, MRI scan, dan lain sebagainya. Sekilas semuanya jelas. Tidak ada cara untuk mendeteksi racun tersebut. Meskipun Xia Ruofei mengatakan bahwa dia dapat mengetahui kondisi racunnya dengan memeriksa denyut nadinya, sebagai seorang pasien, dia tidak mengetahuinya sama sekali. Rupanya dia hanya bisa merasa nyaman ketika melihat laporan pengujian normal. Namun, racunnya tidak dapat diuji. Song Qiming berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir. Xiao Xia akan kembali dalam 1 atau 2 hari. Biarkan dia memeriksa Wei Wei terlebih dahulu dan lihat bagaimana pengobatannya. Faktanya, tidak masalah jika kita memahami situasi racunnya, selama Xiao Xia tahu apa yang dia lakukan." Pada titik ini, Song Qiming berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ada juga berita dari Beijing bahwa kelompok penelitian di Rumah Sakit 301 telah melakukan penelitian mendalam terhadap sampel darah pasien. Saya mendengar bahwa mereka membuat beberapa penemuan baru-baru ini. Mungkin akan segera ada kemajuan baru. Ah, benarkah? Mengapa kamu tidak menyebutkannya kepada kami? Mata Fang Liun berbinar saat dia bertanya. Saya juga menerima telepon ketika saya hendak pulang kerja, tapi saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda, kata Song Qiming, dan belum ada hasil. Apa maksudnya? Ayah, jika kamar 301 dapat menemukan racun ini, apakah pertanda mereka akan menemukan cara untuk mengobatinya? Song Wei tidak mau bertanya. Kunjungi No, V, LB, I, N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Sulit untuk menyatakan sekarang. Song Qiming berkata, kami bahkan tidak tahu apakah kami dapat menemukan racunnya. Bahkan jika toksinnya ditemukan, akan memerlukan waktu lama untuk menganalisis mekanisme patogeniknya dan membuat pengobatan yang tepat sasaran. Song Wei menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia tidak menjamin keselamatannya sendiri. Dia memiliki kepercayaan alami pada Xia Ruofei. Karena Xia Ruofei berkata bahwa dia bisa menyembuhkannya, dia tidak khawatir sama sekali. Meski sedikit cemas, itu karena dia tidak punya gambaran jelas tentang apa yang harus dilakukan, karena tidak ada indikator khusus. Berat hati Song Wei sebagian besar ditujukan untuk rekan satu tim yang mengalami koma parah di Beijing. Kondisinya lebih serius daripada kondisi Song Wei. Tampaknya kemungkinan dia dibudidayakan oleh para ahli sangat kecil. Song Wei sempat berpikir untuk meminta bantuan Xia Ruofei, tapi dia tidak mampu melakukannya. Bagaimanapun, Xia Ruofei memperlakukannya karena Panatua Song. Selain itu, pil itu sepertinya sangat berharga. Song Wei semakin malu untuk meminta bantuan Xia Ruofei. Keluarga di ruang tamu terdiam sejenak. Pada saat itu, telepon Song Qiming di meja kopi tiba-tiba berdering. Song Qiming menarik dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia melihat istri dan putrinya dan berkata, ini dari Beijing. Temanku di Rumah Sakit 301. Bab 967, data menarik. Lalu kenapa kamu masih berlama-lama? Jawab dengan cepat. Fang Liun berkata dengan tergesa-gesa. Song Wei juga memandangnya dengan gugup. Bagaimanapun, ini berhubungan langsung dengan kesehatan dia dan rekan satu tim. Song Qiming mengangguk dan menjawab panggilan itu. Dia menyapanya dengan hangat, Profesor Zhu, apa kabar? Sekretaris Song, kuharap aku tidak mengganggumu. Profesor Zhu bertanya sambil tersenyum. Tidak, tidak. Song Qiming berkata, Profesor Zhu,
apakah ada kemajuan baru dalam penelitian yang Anda sebutkan sore ini? Hehe, bisa dibilang begitu. Profesor Zhu berkata, sebenarnya, mereka sudah menemukan arah ini beberapa hari yang lalu, tetapi pada dasarnya mereka memverifikasi hasil eksperimen malam ini. Song Qiming segera bersemangat dan berkata, Profesor Zhu, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang hal itu? Sekretaris Song, seperti ini, Profesor Zhu mulai memperkenalkan tim peneliti pekerjaan singkat kepada Song Qiming melalui telepon. Ternyata setelah tim peneliti kamar 301 melakukan analisis mendalam terhadap sampel darah rekan setim Song Wei, mereka menemukan bahwa salah satu elemen jejaknya tidak normal. Tentu saja, kandungan unsur jejak ini di dalam darah sangat kecil, dan tidak memiliki efek simbolis pada sebagian besar penyakit, sehingga tes normal tidak akan mendeteksi kandungannya. Bahkan di laboratorium, untuk menganalisis elemen jejak dari sampel darah diperlukan peralatan yang mahal dan akurat. Dengan penemuan ini, tim peneliti menegaskan arah penelitiannya. Mereka terutama menganalisis kandungan elemen jejak ini. Pada waktu yang berbeda, mereka mengumpulkan darah yang berbeda dari pasien. Dan pada saat yang sama, mereka juga mengumpulkan sampel darah dari pasien dengan penyakit yang berbeda dan orang sehat. Setelah melakukan banyak perbandingan dan analisis data, tim peneliti akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kandungan trace elemen memang menjadi satu-satunya indikator adanya racun aneh di dalam tubuh. Dengan kata lain, apakah itu orang sehat atau pasien dengan berbagai penyakit, kandungan dan proporsi jejak ini dalam darahnya sangat tetap. Hanya rekan setim Song Wei dan sampel darah rekan satu keluarga yang meninggal karena alasan yang sama yang memiliki proporsi elemen jejak ini yang tidak normal. Tim peneliti bahkan telah menganalisis darah yang ditinggalkan Song Wei saat berada di kamar 301. Situasinya pun sama. Profesor Zhu mencoba menjelaskan hasil penelitiannya kepada Song Qiming dalam bahasa yang mudah dipahami, dan kemudian berkata, dengan kata lain, pada dasarnya kita sekarang dapat menentukan apakah pasien telah terinfeksi racun aneh ini melalui indikator elemen jejak ini. Pada saat yang sama, ini juga dapat memberikan panduan untuk kesembuhan pasien. Profesor Zhu berkata dengan perasaan bersalah, Sekretaris Song, sayang sekali. Kami belum menemukan pengobatan yang efektif untuk saat ini. Satu-satunya kemajuan adalah kita dapat menggunakan indeks ini untuk mengonfirmasi kasus dan menentukan tingkat keparahan kondisinya. Profesor Zhu, penelitian Anda sangat penting dan tepat waktu, Song Qiming berkata dengan penuh semangat. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberitahu keluarga saya tentang kabar baik ini terlebih dahulu. Saya akan menelepon Anda nanti. Baiklah, aku ada waktu luang kapan saja malam ini. Profesor Zhu tersenyum dan berkata, saya bekerja lembur di laboratorium bersama teman-teman. Semua orang juga sangat bersemangat. Terima kasih, Profesor Zhu, kata Song Qiming. Setelah menutup telepon, dia memberitahu istri dan putrinya apa yang dikatakan Profesor Zhu. Fang Liun juga sangat bersemangat setelah mendengar berita tersebut. Dia segera berkata, Panatua Song, tunggu apa lagi? Segera atur agar Wei Wei pergi ke ibu kota untuk tes darah lagi. Song Qiming berkata dengan tenang, Liun, jangan cemas. Xiao Xia seharusnya sudah kembali ke Sanshan hari ini. Menurutku lebih aman bagi Wei Wei untuk tinggal di Sanshan. Jika penyakitnya tiba-tiba kambuh, dia tidak akan berdaya. Selain itu, jika Xiao Xia datang mengunjungi Wei Wei untuk pemeriksaan dalam 2 hari ke depan, tidak baik jika Wei Wei tidak ada di rumah. Tetapi jika kami tidak melakukan tes, kami akan, kata Fang Liun bingung. Aku tidak bilang aku tidak mau mengerjakan tes, kata Song Qiming sambil melambaikan tangannya. Rumah sakit 301 hanya membutuhkan sampel darah untuk segera melakukan tes dan analisis data. Wei Wei tinggal di Sanshan, tapi sampel darahnya bisa dikirim. Mata Fang Liun berbinar dan berkata, ya. Kami hanya perlu mengirimkan sampel darahnya. Song Qiming akhirnya mengambil keputusan. Dia mengangguk dan berkata, saya akan segera mengaturnya. Kemudian, Song Qiming kembali ke ruang kerja dan melakukan serangkaian panggilan telepon. Pertama, dia menelepon Profesor Zhu di Beijing dan memberitahunya bahwa dia akan menerbangkan sampel darah terbaru putrinya ke Beijing dalam semalam. Ia berharap mereka bisa bekerja lembur malam ini untuk melakukan analisis data. Tentu saja, Profesor Zhu tidak akan menolak permintaan Song Qiming. Dia langsung setuju. Kemudian, Song Qiming menelepon sekretarisnya, Guangxi Chao, dan memintanya untuk menghubungi rumah sakit rakyat,
bandara, dan pusat kendali lalu lintas udara. Song Kiming adalah sekretaris pemerintah kota Sanshan dan wakil sekretaris komite partai provinsi. Dia adalah orang terpenting ketiga di Provinsi Tenggara. Jika dia ingin melakukan sesuatu, bawahannya tentu akan sangat efisien. Bab 968, Data Menarik Bagian 2. Tak lama kemudian, dokter dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi tiba di rumah Song Kiming. Dia mengambil sampel darah dari Song Wei dan menaruhnya di lemari es. Lalu, dia mengangkut ke bandara tanpa henti. Penerbangan dari Sanshan ke Jing disarankan didorong keluar dari ruang tunggu, namun karena kejadian ini, mereka harus menunggu 10 menit lagi di area parkir. Hingga seorang dokter dan perawat dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi, yang masuk dalam daftar penumpang, buru-buru naik ke pesawat, barulah penerbangan tersebut ditunda. Namun karena waktu tunggu yang tidak terlalu lama, dan peraturan juga mengutamakan pelepasan pesawat, maka penerbangan tidak ditunda. 2 jam kemudian, para dokter dan perawat dari Rumah Sakit Rakyat Provinsi pergi dengan membawa sampel darah Song Wei melalui saluran khusus. Mereka menaiki ambulans Rumah Sakit 301 yang sudah menunggu di pintu masuk lorong. Dalam waktu kurang dari 3,5 jam, sampel darah Song Wei berhasil diangkut dari kota Sanshan ke laboratorium tim peneliti di Rumah Sakit 301. Alat analisa darah yang mahal dan canggih di laboratorium telah dinyalakan dan dipanaskan terlebih dahulu. Begitu sampel darah dikirimkan, para ahli dan dokter tim peneliti langsung mulai sibuk. Setelah lebih dari 1 jam bekerja keras, data ketiga sampel darah Song Wei habis semua. Kota Sanshan, Provinsi Tenggara. Distrik Villa Komite Partai Provinsi di tepi Danau Bulan Sabit. Saat itu sudah lewat tengah malam, namun keluarga Song Kiming masih terjaga. Mereka bertiga sedang menunggu di ruang tamu. Sinetron populer musim ini diputar di televisi. Namun bahkan Fang Liun yang gemar menonton drama pun tidak berminat untuk menontonnya. Dia akan bertanya kepada Song Kiming setiap beberapa menit untuk mengetahui apakah hasil dari ibu kota sudah keluar. Song Wei juga sangat gugup. Meski dia tidak berkata apa-apa, jari-jarinya terus bergerak. Ujung bajunya kusut karena cubitannya. Song Kiming tidak tahan dengan desakan Fang Liun yang terus-menerus. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Liun, bisakah kamu berhenti dan menonton TV? Saya sudah memberitahu Anda bahwa Profesor Zhu akan segera memberitahu saya setelah dia mendapatkan hasilnya. Tidak bisakah kamu menelepon dan bertanya saja?" kata Fang Liun. Song Kiming tersenyum pahit. Profesor Zhu juga berada di laboratorium melakukan tes darah untuk Wei Wei. Apakah pantas untuk meneleponnya sekarang? Fang Liun merasa itu masuk akal. Dia malu tersenyum dan berkata, "Lupakan saja, biarkan dia fokus pada pekerjaannya." Meskipun dia mengatakan itu, Fang Liun masih gelisah. Dia berdiri dan mondar-mandir dari waktu ke waktu. Song Wei, yang sedikit gugup, tidak bisa menahan tawa, "Bu, bisakah ibu berhenti sebentar? Duduk dan minum air." Fang Liun tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah putrinya dan berkata, "Kamu nak. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu sangat kasar." Song Kiming menyesap teh panasnya dan berkata, "Menurutku Wei Wei benar. Kamu harus berhenti sebentar. Aku pusing karena berputar-putar." "Ai, Panatua Song, kamu semakin berani." Fang Liun tidak bisa menahan diri untuk tidak berpura-pura marah. "Apakah menurutmu jika kamu menjadi wakil sekretaris komite partai provinsi, kamu akan..." Saat itu, telepon Song Kiming berdering. Dia segera menghentikan Fang Liun untuk melanjutkan. "Itu Profesor Zhu. Saya pikir hasilnya sudah keluar." "Cepat jawab," Fang Liun berkata dengan cemas. Song Kiming mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab panggilan itu. "Profesor Zhu, apa kabar?" "Sekretaris Song, sudah larut malam, saya harap saya tidak mengganggu Anda," kata Profesor Zhu bersemangat. "Keluarga kami sedang menunggu hasil dari pihak Anda." Song Kiming bertanya, "Profesor Zhu, apakah hasil tesnya sudah keluar? Bagaimana situasinya?" "Sekretaris Song, situasinya jauh di luar dugaan kami," kata Profesor Zhu. "Seharusnya tidak ada masalah dengan sampel darah yang dikumpulkan oleh Rumah Sakit Rakyat di Provinsi Tenggara, kan?" Song Kiming mengerutkan kening dan berkata, "Itu tidak mungkin. Direktur Departemen Laboratorium mereka datang ke rumah saya secara pribadi untuk mengambil sampel darah untuk Vivi dan kemudian mengirimkannya ke Beijing tanpa henti.
Profesor Zhu, apakah ada masalah dengan hasilnya? Fang Liun dan Song Wei gugup saat mendengarnya. Fang Liun semakin cemas karena dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Profesor Zhu di ujung telepon. Dia terus memberi isyarat kepada Song Qiming untuk menyalakan speaker. Song Qiming menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyalakan speaker. Dia kemudian meletakkan ponselnya di atas meja kopi. Fang Liun dan Song Wei segera datang. Dia mendengar suara Profesor Zhu dari telepon, Sekretaris Song, situasinya sedikit rumit. Kami mendeteksi bahwa elemen jejak dalam darah Song Wei mendekati tingkat normal. Meski ada beberapa kelainan, namun penyimpangannya tidak banyak. Bahkan dibandingkan dengan sampel darah yang diambil Song Wei saat dirawat di rumah sakit, indikatornya jauh lebih baik. Ini mungkin berarti bahwa kita telah mengambil jalan yang salah dalam pekerjaan kita sebelumnya. Proporsi elemen jejak mungkin tidak dapat menjadi indikator pasti infeksi racun ini. Tidak. Profesor Zhu, saya yakin hasil Anda sebelumnya benar. Song Qiming berkata dengan gelisah, berdasarkan kondisi sampel darah Wei Wei, kemungkinan besar tingkat infeksinya menurun. Kondisinya sudah membaik. Fang Liun dan Song Wei juga terkejut. Di ujung telepon yang lain, Profesor Zhu sangat terkejut. Sekretaris Song, Anda pasti bercanda. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada titik ini, Profesor Zhu juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera menjelaskan, saya minta maaf, Sekretaris Song. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Tentu saja saya berharap Song Wei bisa pulih secepatnya, tapi racun ini sangat aneh. Banyak ahli di tahun 301 telah mempelajari mekanisme patogenik dan infektivitasnya, namun belum ada kemajuan. Juga, dari kasus-kasus sebelumnya, kemungkinan penyembuhan diri hampir tidak ada. Jadi, Song Qiming terkekeh. Profesor Zhu, saya mengerti. Anda tidak perlu menjelaskannya. Sebenarnya, setelah Wei Wei keluar dari kamar 301, kami telah mencoba memberikan pengobatan tradisional Tiongkok kepadanya. Perawatan terkini seharusnya efektif. Dia tidak koma selama lebih dari 20 hari. Profesor Zhu bahkan lebih terkejut lagi. Pengobatan Tiongkok? Ini luar biasa. Profesor Zhu, bagaimana dengan ini? Song Qiming berkata sambil tersenyum. Wei Wei mungkin perlu menemui dokter pengobatan Tiongkok untuk pemeriksaan lanjutan dalam 2 hari ke depan. Saya akan memintanya pergi ke Beijing dalam 2 hari, dan Anda dapat membantunya memeriksanya lagi dengan cermat. Lakukan apapun yang kamu mau, selama kamu tidak memperlakukannya seperti tikus percobaan. Suasana hati Song Qiming menjadi jauh lebih rileks ketika dia melihat kondisi Song Wei telah meningkat pesat setelah tes darah. Dia bahkan bercanda dengan Profesor Zhu di telepon. Profesor Zhu tidak bisa menahan tawa. Song Wei adalah putri seorang pejabat pemerintah provinsi. Siapa yang berani menggunakan dia sebagai tikus percobaan? Sekretaris Song, jika saya boleh bertanya, bisakah Anda memberitahu saya ahli pengobatan Tiongkok mana yang merawat Song Wei? Profesor Zhu bertanya. Saya berharap dapat mengundangnya ke 301 untuk membantu kita mengatasi racun ini. Profesor Zhu, dokter ini selalu bersikap rendah hati dan tidak suka memperlihatkan wajahnya di depan umum. Aku takut, kata Song Qiming. Sekretaris Song, jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya, saya dapat menghubungi Departemen Kesehatan Provinsi Anda melalui Biro Kesehatan Pusat dan meminta bantuan ahli pengobatan Tiongkok ini, kata Profesor Zhu. Dia sangat percaya diri. Dia adalah seorang ahli di Biro Kesehatan Pusat. Menurutnya, selama mereka dokter, pasti berada di bawah yurisdiksi Departemen Kesehatan. Mereka tidak bisa melanggar perintah Departemen Kesehatan. Ketika Song Qiming mendengarnya, dia langsung berkata dengan serius, Profesor Zhu, saya akan berkomunikasi dengan dokter ini secepatnya dan meminta pendapatnya. Tapi jika dia tidak mau hadir, saya tidak ingin melihat tindakan paksaan seperti perintah administratif. Pada titik ini, Song Qiming berhenti sejenak dan berkata dengan penuh arti, yang bisa saya katakan adalah bahwa meskipun itu perintah eksekutif, itu tidak berpengaruh apapun pada dokter ini. Bab 969, Situasi Pertanian Saat Ini. Terima kasih atas pengingatmu, Sekretaris Song, aku mengerti, kata Profesor Zhu. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak terlalu mempercayainya. Dokter mana yang dapat mengabaikan perintah administratif dari atasannya?
Sertifikat kualifikasi medis Anda dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan. Dokter mana yang berani melanggar perintah atasan? Sekalipun ahli dari Biro Kesehatan Pusat, mereka tetap harus menjalankan perintah yang diberikan Kementerian Kesehatan, apalagi dokter pengobatan Tiongkok dari Provinsi Tenggara. Meski sulit mendapatkan dokter spesialis nomor 1, kebanyakan dokter tidak mampu melawan kekuasaan. Song Kiming telah berada di pemerintahan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa Profesor Zhu tidak bersungguh-sungguh dengan kata-katanya? Namun, dia hanya tersenyum dan tidak terus mengingatkannya. Lagi pula, hanya keluarganya, sopir, dan sekretaris yang mengetahui bahwa Xia Ruofei telah merawat Song Wei. Dia sudah mengatakan kepada mereka untuk tidak memberitahu siapapun. Selama dia tidak memberitahu siapapun, Profesor Zhu tidak akan dapat menemukan Xia Ruofei bahkan jika dia menginginkannya. Apalagi jika Profesor Zhu menemukan Xia Ruofei melalui berbagai koneksi, dengan dukungan kuat dari Panatua Song. Selama Xia Ruofei tidak mau, siapa yang bisa memaksanya? Oleh karena itu, Song Kiming tidak melanjutkan pembicaraan topik. Dia menutup telepon setelah mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada Profesor Zhu. Fang Liun dan Song Wei sudah mendengar hasil tesnya. Fang Liun sangat bersemangat ketika Song Kiming menelepon Profesor Zhu. Setelah menutup telepon, Fang Liun berkata dengan semangat, "Panatua Song. Bagus sekali. Bagus sekali. Penyakit Wei Wei akhirnya akan sembuh." Saat dia berbicara, Fang Liun mulai bertanya-tanya. Racun ini terlalu aneh. Suatu saat dia baik-baik saja, dan detik berikutnya, dia mungkin pingsan tanpa peringatan apapun. Apalagi tidak ada yang tahu jam berapa dia akan pingsan dan tidak pernah bangun lagi. Rumah sakit terbaik di negeri ini tidak berdaya. Sebagai seorang ibu, Fang Liun telah menderita selama ini. Fang Liun bahkan tidak merasa senang suaminya telah mengambil langkah maju yang besar dalam aktivitasnya karena penyakit Song Wei seperti batu besar yang menekan jantung. Kini, batu besar ini akhirnya lenyap. Mata Song Wei memerah saat dia memegang tangan ibunya. Dia sangat berterima kasih kepada Xia Ruofei. "Ya." Song Kiming berkata dengan emosi. "Aku mendapat banyak tekanan akhir-akhir ini. Ini semua berkat Xia kecil kali ini, update DFRM Nov LB, INCOM, ya, kamu harus berterima kasih padanya dengan benar." Fang Liun dengan cepat berkata, "Panatua Song, haruskah kita memanggil Dokter Xia untuk membicarakan hal ini?" Selain itu, Profesor Zhu mengatakan bahwa indikator darah Wei Wei masih sedikit tidak normal, tetapi derajatnya sangat ringan. "Segera tanyakan kepada Dokter Xia kapan dia akan memulai perawatan selanjutnya." Song Kiming tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Tidak bisakah kamu melihat jam berapa sekarang? Apakah ini waktu yang tepat untuk menelepon?" Fang Liun tanpa sadar melihat jam di dinding dan menyadari bahwa saat itu sudah pukul 12.30 malam. Sudah lebih dari 5 jam sejak sampel darah dikumpulkan pada jam Seveno dan dikirim ke Beijing dalam semalam. Fang Liun berkata dengan malu, "Kalau begitu kita akan bertarung besok. Saya akan menelepon Xia sepulang kerja besok. Ayo kita traktir dia makan besok malam." Song Kiming mengangguk. Pertama, untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, dan kedua, untuk menanyakan tahap pengobatan selanjutnya. Song Kiming hanya sedikit lebih rasional dibandingkan Fang Liun. Namun, jika menyangkut kesehatan putrinya, dia sangat khawatir dan cemas. Fang Liun mengangguk dan berkata, "Itu ide yang bagus. Ini ide yang bagus." Song Wei juga mengangguk setuju. Song Kiming berdiri. "Baiklah, kamu bisa istirahat sekarang. Wei Wei, kamu juga harus istirahat lebih awal." Song Kiming tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Seiring bertambahnya usia, dia tidur dan bangun lebih awal. Biasanya, dia akan berada di tempat tidur sekitar jam 10. Tentu lain ceritanya jika dia sibuk dengan pekerjaan dan harus bekerja lembur untuk meninjau dokumen. Song Kiming, istrinya, dan Song Wei naik ke kamar masing-masing. Namun, keluarga beranggotakan 3 orang itu sangat bersemangat. Mereka tidak bisa tertidur dalam waktu lama setelah berbaring di tempat tidur. Mereka tidak bisa tenang. Keesokan harinya, pertanian Taoyuan. Xia Ruofei bangun tepat pada jam Seveno untuk berkultivasi. Dia sudah mandi dan turun ke bawah pada jam Seveno. Ibu Husi sudah menyiapkan sarapan. Ketika dia melihat Xia Ruofei turun, dia langsung menyapanya dengan senyuman.
Xia Ruofei melihat Lin Qiao sudah berpakaian dan duduk di meja makan. Dia sedang makan bubur dan memegang roti kukus di tangannya. Xia Ruofei terkejut. Qiao kamu akan melapor ke Universitas Pulau Egret dalam beberapa hari. Pasti melelahkan bagimu. Mengapa kamu tidak berhenti bekerja dan beristirahat di rumah selama beberapa hari ke depan? Lin Qiao berkata, justru karena tidak banyak waktu tersisa maka saya harus pergi bekerja. Masih banyak hal yang belum saya pelajari. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk meminta nasihat kedua tuan saya. Tidak akan nyaman untuk pergi ke Pulau Heron di masa depan. Melihat Lin Qiao sangat suka belajar, Xia Ruofei tentu saja tidak ingin menyurutkan semangatnya. Dia tersenyum dan duduk di seberangnya. Dia mengambil bubur yang telah disiapkan Ibu Huzi di atas meja dan mulai memakannya. Setelah sarapan, Xia Ruofei langsung menuju gedung kantor umum. Karena dia telah pergi selama lebih dari 20 hari, dia harus mendengarkan laporan pekerjaan dari Feng Jing dan yang lainnya. Feng Jing jelas mengharapkan Xia Ruofei datang bekerja tepat waktu hari ini. Oleh karena itu, dia mengetuk pintu dan masuk dengan laptopnya tidak lama setelah Xia Ruofei tiba di kantor. Xia Ruofei menyapa Feng Jing sambil tersenyum. Saat mereka berbasa-basi, dia secara pribadi mengeluarkan teh Da Hong Pao terbaik dan membuatkan cangkir untuknya. Kemudian, Feng Jing menyalakan laptopnya dan melaporkan kepada Xia Ruofei tentang pekerjaan terbarunya. Kapasitas produksi rumah kaca sayuran meningkat secara bertahap. Tidak akan lama lagi mereka dapat mencapai output tertinggi dan kemudian mempertahankan keseimbangan dinamis. Dengan peningkatan produksi, sayuran surga tidak lagi terbatas pada saluran-saluran sebelumnya. Orang bisa membeli sayuran surga di beberapa supermarket besar. Tentu saja harga sayur mayur di surga masih sangat tinggi, bahkan berkali-kali lipat lebih mahal dari sayur sejenis. Meski begitu, tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak tetap membuat penjualan sayuran Taoyuan sangat baik, dan persediaannya pada dasarnya terbatas. Ada banyak orang kaya saat ini, dan tingkat konsumsi masyarakat secara keseluruhan juga meningkat. Dalam kerjasama tersebut, Peach Blossom Farm jelas merupakan pihak yang mengadakan inisiatif tersebut, sehingga saluran super komersial juga mengembalikan uang tersebut dengan sangat cepat. Saat ini, struktur modal perusahaan bunga persik sangat sehat dan memiliki arus kas yang besar. Selain itu, karena penjualan anggur Drunken Eight Immortals yang laris, kilang anggur tersebut sudah mulai menerima dividen bulanan. Pabrik anggur Ciming tidak membutuhkan banyak hal untuk mempertahankan operasinya. Di sisi lain, Ling JFNB baru-baru ini berkembang dan membutuhkan lebih banyak dana. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan Xia Ruofei, Ling Xiaotian memutuskan untuk mengambil sebagian keuntungan setiap bulan untuk dibagikan kepada kedua belah pihak. Keuntungan tahunan kilang anggur itu sekitar 20 hingga 25 juta yuan. Dengan cara ini, perusahaan bunga persik akan mendapat bonus tetap sekitar 1 juta yuan setiap bulan. Meskipun jumlah uang ini tidak seberapa bagi Xia Ruofei, dari sudut pandang perusahaan, dia tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Dia bisa saja membagi uangnya tanpa melakukan apapun. Bengkel budidaya bawal dan kebun buah masih beroperasi normal, khususnya ikan bawal. Pada awalnya, semua orang sedikit khawatir karena bawalnya terlalu empuk. Mereka tidak menyangka bawal yang disediakan oleh Xia Ruofei memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Pada dasarnya tidak ada kerugian. Orang yang bertanggung jawab atas pembiakan bawal, Jiang Hua, kagum pada Xia Ruofei. Ia juga sudah berkali-kali mencari Feng Jing, berharap Xia Ruofei bisa menyediakan bibit bawal lagi secepatnya agar produknya bisa lebih maju. Namun, Xia Ruofei sedang berada di luar negeri, jadi Feng Jing hanya bisa menghiburnya dan menyuruhnya untuk tenang. Kemajuan tercepat masih terjadi di pabrik farmasi. Sui Jinshan dan tim yang baru saja memulai pabrik farmasi telah mengawasi produksi eksperimental pabrik farmasi tersebut. Di sisi lain, mereka tetap menjaga komunikasi yang erat dengan rumah sakit, sehingga mereka memiliki gambaran yang jelas tentang situasi uji klinis. Uji klinis tahap kedua telah berlangsung sekitar 2 bulan. Menurut kemajuan normal, masih banyak yang harus dilakukan. Namun, sup yang menyehatkan jantung adalah sesuatu yang bahkan mendapat perhatian khusus dari Badan Pengawas Obat Negara. Pada dasarnya obat ini telah diputuskan untuk dicantumkan sebagai obat terpandu untuk autisme, sehingga proses uji klinis telah disederhanakan dalam lingkup yang diizinkan.
Faktanya, rumah sakit yang berpartisipasi dalam uji klinis tahap kedua semuanya menantikan peluncuran resmi obat yang sangat efektif ini sesegera mungkin. Pasalnya, proses uji klinis terlalu lancar. Banyak anak autis mengalami kemajuan pada tingkat yang berbeda-beda setelah mengonsumsi obat tersebut. Hati seorang dokter seperti hati orang tua. Seorang dokter sejati tentu berharap obat sebaik itu dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak pasien sesegera mungkin. Oleh karena itu, uji klinis tahap kedua juga telah berakhir. Mendengar ini, Xia Luofei tentu saja sangat senang. Ia tidak menyangka pabrik farmasi bisa meraup banyak keuntungan, namun sup yang menyehatkan jantung ini memang menjadi berkah bagi sebagian besar penderita autisme. Ini adalah hal yang sangat berarti, dan Xia Luofei sangat memperhatikannya. Bos Feng, bisakah pasokan bahan mentah tetap mencukupi? Dia langsung bertanya. Feng Rao menyesap tehnya dan berkata, meskipun penduduk desa sudah mulai menanam tanaman herbal, tidak akan ada produksi apapun dalam jangka pendek. Oleh karena itu, Sui Jinshan telah menghubungi beberapa pedagang jamu di tempat lain dan menandatangani perjanjian akuisisi. Seharusnya tidak ada masalah dengan pasokan jamu dalam jangka pendek. Xia Luofei mengangguk dan berkata, itu bagus. Namun, saya dapat memperkirakan bahwa sup jantung bergizi akan laris manis. Kedepan, kebutuhan bahan baku pasti akan meningkat. Jadi, kami harus berdiri sendiri dan memberikan lebih banyak bimbingan teknis kepada penduduk desa. Bila diperlukan, kami harus memberi mereka dukungan finansial. Selain itu, saya juga dapat menyelesaikan beberapa masalah bahan obat di pihak saya. Jika waktunya tiba, biarkan Jinshan terhubung langsung dengan saya. Baiklah. Feng Jing mengangguk. Setelah mereka selesai mendiskusikan pekerjaan, Xia Luofei membuka laci mejanya dan mengeluarkan tas kecil. Dia menyerahkannya pada Feng Jing sambil tersenyum. Ini untukmu. Hati Feng Rao terasa hangat. Dia mengambil tas itu dan berkata, kamu bahkan membawakanku hadiah ketika kamu pergi ke luar negeri. Itu suatu keharusan. Xia Luofei tersenyum dan berkata, kamu adalah tangan kanan perusahaanku. Aku harus memenangkan hatimu. Feng Rao mendengus. Dia membukanya dan melihat bahwa itu adalah minyak domba, makanan khas Australia. Itu adalah minyak domba dengan esensi lavender yang sangat baik untuk perawatan kulit wanita. Meskipun nilai hadiahnya tidak tinggi, Feng Jing masih sangat tersentuh karena Xia Luofei secara khusus membawanya kembali dari Australia. Matanya berterima kasih saat dia tersenyum bahagia. Ketua, terima kasih. Aku sangat menyukai hadiahmu. Xia Luofei mendengus. Saya juga tidak tahu apa-apa tentang ini. Qiawar membantuku memilih hadiah ini. Saya senang Anda menyukainya. Feng Rao tertawa dan mengganti topik pembicaraan. Ketua, minyak domba di Australia bagus, tapi... Kapan perusahaan kita bisa memulai proyek krim kulit yang letih? Efek kosmetik dan produk perawatan kulit di pasaran bahkan tidak bisa dibandingkan dengan krim kulit yang sudah letih. Bab 970. Tolong dukung adegan itu. Xia Luofei tidak bisa menahan senyum pahit. Feng Rao benar-benar mabuk dengan produksi krim kulit massal yang letih. Seharusnya menjadi adegan yang mengharukan bagi seorang bos untuk memberikan hadiah kecil kepada karyawannya, tetapi ketika mendekati Feng Jing, suasananya berubah. Bagaimana ini bisa berhubungan dengan pekerjaan? Xia Luofei menjawab. Dia senang Feng Jing bukan pacarnya. Rasanya pahit dan manis menjalin hubungan dengan wanita yang begitu kuat. Namun, tampaknya Ling Qingsui juga seorang wanita yang kuat. Dia cukup dingin di depan lawan jenis lainnya, dan hanya di depan Xia Luofei dia menunjukkan sisi femininnya. Xia Luofei tersenyum pahit. CEO Feng, saya meneliti metode produksi massal. Saya sudah membuat beberapa kemajuan. Jangan khawatir. Benar-benar? Mata besar Feng Rao menatap Xia Luofei seolah dia bisa membaca pikiran. Jika aku tidak mengingatkanmu, kamu pasti sudah melupakan hal ini. Feng Jing berpikir dalam hati. Xia Luofei menjawab dengan wajah serius, tentu saja benar. Saya tidak lupa mempelajari rumusnya selama berada di Australia. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan dalam produksi massal, dan saya masih memerlukan sedikit waktu. Baiklah, Feng Rao mengangguk. Ketua, tolong pegang sedikit lebih erat. Produk perawatan kulit ini pasti akan menumbangkan pasar. Semakin awal diluncurkan, semakin cepat pula keuntungannya.
Saya tahu, saya tahu. Xia Ruofei berkata, bagaimana mungkin saya tidak menghasilkan uang? Jangan khawatir. Feng Rao berpikir sejenak dan bertanya sambil tersenyum, Ketua, dan Anda sedang mencari gedung perkantoran di kota, kan? Xia Ruofei tidak menunggu Feng Jing berbicara. Saya akan meminta seorang teman untuk membantu saya mencarinya besok. Feng Jing mendengus. Dia tahu bahwa dia adalah bawahan Xia Ruofei dan Xia Ruofei tidak perlu menjelaskan kepadanya dengan begitu sabar. Namun, Xia Ruofei selalu menghormati pendapatnya dan bahkan takut padanya dalam beberapa masalah. Hal ini membuat hati Feng Jing hangat. Saat itu, telepon Xia Ruofei berdering. Feng Jing segera berdiri dan berkata, Ketua, Anda harus menjawab telepon. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Feng Rao menunjuk ke arah sekantong minyak lavender dan domba di tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih atas hadiahmu. Xia Ruofei mendengus dan melambai padanya. Ketika Feng Jing pergi, dia dengan hati-hati menutup pintu kantor Xia Ruofei. Setelah kembali ke kantornya, wajah Feng Jing masih sedikit hangat, membuatnya tampak cantik bunga persik. Dia melihat minyak lavender dan domba di tangannya, yang harganya paling banyak 1.000 atau 2, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Di kantor ketua, Xia Ruofei mengangkat telepon setelah Feng Jing menutup pintu. Dia tersenyum dan berkata, Selamat pagi, Sekretaris Song. Song Qiming menelepon pagi-pagi sekali. Xia Ruofei pasti mengira itu tentang Song Wei. Xia Ruofei masih merasa bersalah tentang hal ini. Dia tidak menghitung waktu dengan baik sebelum meninggalkan negara itu. Akibatnya, setelah Song Wei menyelesaikan pengobatan pertamanya, dia tidak menerima pil berikutnya. Meskipun Xia Ruofei memikirkan alasan itu dengan tergesa-gesa, dia masih merasa sedikit bersalah apakah Song Qiming dan yang lainnya mempercayainya atau tidak. Karena dia telah berjanji padanya, dia harus melakukan tugasnya dengan baik. Ia merasa tidak cukup bertanggung jawab atas masalah ini. Jika itu orang lain, mereka akan berusaha keras untuk bekerja di sekretaris pemerintah kota. Xia Ruofei, sebaliknya, sebenarnya pergi ke luar negeri untuk jalan-jalan. Jika Song Qiming tidak meneleponnya, dia pasti sudah melupakannya. Oleh karena itu, setelah menyapa Song Qiming, Xia Ruofei segera mengambil inisiatif dan berkata, Sekretaris Song, jika mau, saya akan datang untuk memeriksa Song Wei. Saya juga akan memberikan obat untuk tahap selanjutnya. Xia, jangan terburu-buru untuk menindaklanjutinya, kata Song Qiming sambil tersenyum. Kita akan membicarakannya saat kamu ada waktu luang. Jika sebelum hasilnya keluar kemarin, Song Qiming akan lebih cemas. Namun, sekarang dia tahu bahwa Song Wei telah menjadi jauh lebih baik, bahkan lebih baik daripada saat dia berada dalam tahap awal keracunan, dia tidak merasa cemas sama sekali. Xia Ruofei tercengang. Dia tidak menyangka Song Qiming akan meneleponnya pagi-pagi sekali untuk memberitahunya agar tidak khawatir. Ini di luar dugaannya. Song Qiming melanjutkan, Xia kecil. Saya menelepon Anda hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Kondisi Wei Wei sudah sangat membaik. Kemudian, Song Qiming memberitahu Xia Ruofei tentang kemajuan baru dalam penelitian racun di rumah sakit 301 di ibu kota, serta hasil tes darah Song Wei yang dilakukan dalam semalam. Xia Ruofei tiba-tiba menyadari dan tertawa. Jadi seperti ini. Setidaknya itu bukan sebuah kegagalan. Saya lebih percaya diri pada penyembuh berikutnya. Song Qiming tertawa dan berkata, dasar Xia kecil. Saya pikir Anda selalu sangat percaya diri. Lagi pula, kita sudah terbiasa dengan metode diagnosis pengobatan barat. Faktanya, pengobatan Tiongkok yang diturunkan dari nenek moyang kita adalah pengobatan yang sangat mendalam. Song Qiming hanya bisa menghela nafas. Xia Ruofei tersenyum. Sekretaris Song, karena pengobatannya efektif, kita harus bekerja lebih keras. Mari kita mulai perawatan kedua sesegera mungkin setelah saya memeriksa Song Wei. Oke, Song Qiming berkata dengan gembira, tetapi keluarga kami ingin mentraktirmu makan sebagai ungkapan terima kasih kami. Tidak perlu melakukan itu, Sekretaris Song. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, karena kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Saya harus. Song Qiming berkata, ini adalah tugas yang diberikan oleh kawan lama kita, Fang. Jika saya tidak dapat menyelesaikannya, saya akan dikritik ketika saya kembali. Xia Ruofei ingin menolak, tapi tiba-tiba dia punya ide. Dia tersenyum dan berkata, Sekretaris Song, karena ini perintah Bibi Fang,
saya akan melakukan apa yang dia katakan. Tapi jangan tinggal di rumah malam ini, itu terlalu merepotkan. Ayo cari tempat makan. Melihat Xia Ruofei menerima undangan tersebut, Song Qiming berkata dengan gembira, tentu. Jika nyaman untuk makan di luar, maka malam ini. Sekretaris Song, saya akan memutuskan lokasinya. Xia Ruofei berbicara lebih dulu. Hari ini, saya akan mentraktir Anda makanan lokal asli dari pegunungan. Song Qiming tertegun sejenak. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, baiklah, 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 kamu yang menentukan tempatnya. Tapi jika saatnya tiba, kami akan membiarkan Xiao Cao membayar tagihannya. Anda tidak diperbolehkan mengambilnya dari kami. Baiklah. Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Direktur Cao setelah saya selesai. Xia Ruofei berkata dengan sigap. Xia Ruofei tentu saja ingin mengundang Song Qiming ke dapur pribadi Ling Ji untuk makan malam. Dapur pribadi Ling dibuka hari ini. Meskipun hanya ada satu toko, itu adalah awal dari rencana makan kelas atas Ling Xiaotian. Sebagai calon menantu laki-lakinya, Xia Ruofei tidak dapat membantu banyak dalam hal lain, namun sangat berarti jika sekretaris pemerintah kota datang untuk makan. Ini adalah cara Xia Ruofei mendukung dapur pribadi Ling Ji. Setelah mengakhiri panggilan dengan Song Qiming, Xia Ruofei segera menelepon Ling Qingsui. Mahasiswa Ruofei, jangan bilang kamu tidak bisa datang malam ini karena ada urusan. Saat Ling Qingsui mengangkat telepon, dia cemberut dan berkata, saya sudah memberitahu ayah saya. Jika kamu tidak datang, aku akan kehilangan muka. Xia Ruofei tertawa dan berkata, saya tidak akan berani. Biarpun ada masalah besar, aku harus menolaknya. Ini adalah restoran kelas atas yang didirikan sendiri oleh istrinya. Itu adalah restoran pertama dalam sejarah kerajaan FNB Ling Ji. Ini sangat penting. Ling Qingsui terkikik dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Kawan kecil, kamu cukup tercerahkan. Katakan padaku, ada apa? Aku sibuk di sini. Xia Ruofei segera berkata dengan serius, Qingsui, saya telah mengundang tamu penting malam ini. Bisakah Anda membantu saya menyiapkan kamar pribadi? Yang terbaik adalah jika memiliki lingkungan yang baik. Kami memiliki sekitar 5 atau 6 orang. Ling Qingsui tersenyum dan bertanya, tamu seperti apa yang sangat dihargai oleh Presiden Xia? Bukankah kamu bilang kamu akan makan bersama kami malam ini? Kenapa dia membawa tamu? Jangan bilang kamu akan bergegas ke kedua sisi. Xia Ruofei tidak bertele-tele dan berkata langsung, Wakil Sekretaris Komite Partai Provinsi yang baru diangkat dan Sekretaris Komite Kota Sanshan, Song Qiming. Ling Qingsui tertegun sejenak, lalu langsung bereaksi. Dia berkata dengan penuh semangat, Sekretaris Song Partai Kota? Ruofei, Anda mengundang Sekretaris Song ke dapur pribadi Ling Ji untuk makan? Dia sudah menerima undangannya. Xia Ruofei tertawa dan berkata, ya. Toko baru ayah mertuaku akan dibuka. Sebagai menantunya, saya harus memberinya wajah. Bagaimana itu? Dewa ini seharusnya mampu menghentikan kejadian itu, kan? Ling Qingsui begitu gembira hingga dia bahkan lupa tentang ayah mertua dan menantu Xia Ruofei. Dia bertanya dengan gugup, Ruofei, Sekretaris Song akan datang. Apa yang harus kita lakukan? Xia Ruofei berkata dengan santai, terima saja seperti biasa. Kali ini, merekalah yang mentraktirku makan, bukan aku. Ling Qingsui cemberut dan berkata, aku sedang membicarakan bisnis serius denganmu. Kamu berbicara omong kosong lagi. Lupakan saja, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Saya harus segera memberitahu ayah untuk mendapatkan kamar pribadi terbaik di restoran. Selain itu, yang terbaik adalah meminta ayahku memasak 2 hidangan secara pribadi malam ini. Qingsui, kamu tidak perlu terlalu ketat, kata Xia Ruofei, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, Zhang, Ling Qingsui sudah segera menutup telepon. Xia Ruofei hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika Tian Huilan masih menjadi sekretaris, Ling Qingsui mungkin tidak akan terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Xia Ruofei dekat dengan keluarga sekretaris Tian. Terakhir kali seseorang datang ke perusahaannya untuk mencari masalah, Xia Ruofei lah yang mengundang Dewa Agung, Tian Huilan, untuk membereskan kekacauan tersebut. Namun, Song Qiming berbeda. Dia adalah sekretaris yang baru diangkat. Semua orang di kalangan politik dan bisnis Sanshan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati sekretaris baru ini.
Dan bagaimana sifat sekretaris yang baru? Hampir tidak ada yang tahu apa yang disukainya, itulah sebabnya Ling Qingsui sedikit gugup. Xia Ruofei ingin menelepon Ling Qingsui untuk menjelaskan, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa bahwa bersiap sepenuhnya bukanlah hal yang buruk, jadi dia memutuskan untuk tidak menelepon. Dia duduk di belakang mejanya dan mulai mempertimbangkan suatu masalah. Hari ini adalah hari pembukaan dapur pribadi Ling Ji. Sebagai pacar Ling Qingsui, dia harus menyiapkan hadiah untuknya malam ini. Hadiah apa yang harus dipersiapkan sangatlah khusus. Setiap orang adalah keluarga, dan hal-hal yang terlalu mahal akan tampak norak, dan hal-hal yang terlalu biasa akan tampak terlalu tidak tulus. Oleh karena itu, Xia Ruofei harus memikirkannya dengan hati-hati. Apa yang harus kuberikan padamu? Xia Ruofei bergumam pada dirinya sendiri, dapur pribadi Ling Ji terutama menyajikan 3 masakan asli pegunungan. Kemudian, Xia Ruofei tiba-tiba mendapat ide. Matanya cerah dan wajahnya menunjukkan sentuhan kegembiraan. Dia menemukan bahwa ada hadiah yang sempurna.